Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, yang pertama puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Kemudian salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para bapak, ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini yang seharusnya waktunya Ustaz Taufik karena beliau sedang ziarah, nanti rolling, nanti Ustaz Taufik ngisi waktu saya nanti. Baik para bapak dan ibu sekalian, menurut jenengan nih, wanita dan laki-laki niku kalau dinilai baik mana Pak? Kira-kira laki-laki, ibu, wanita, masya Allah. Laki-laki, wanita. Menurut bapak-bapak, laki-laki. Menurut ibu-ibu, wanita. Ini jawaban napa? Subjektif nanti. Pasti memilih yang golongannya yang baik. Teng putih-putih ngoten. Nah, sekarang kita buktikan. Yang pertama, andekan ada remaja wanita, basa lari-lari napa? Remaja wanita niku. Cewek. Gadis dereng nikah, ayu pisan nggih. Terus sobo warkop. Kira-kira warkop ini rame mboten? Oh, rame Bu. Rame Pak katanya Pak. Terus dibandingkan dengan ada seorang laki-laki masih belum nikah, napa namanya? Joko nggih. Sobo warkop. Rame pundi Bu? Rame yang cewek nggih. Nah, rame yang cewek. Berarti 1 poin. 1-0 nggih. Yang pertama. Yang kedua, kita buktikan saja. Kalau ada rumah yang 1 bulan ditinggal oleh laki-laki dengan 1 bulan ditinggal oleh wanita atau istri, kira-kira bagaimana yang terjadi? Berantakan. Kalau yang meninggalkan rumah adalah istri, gak karu-karuan. Sering disebut apa? Koyok kapal pecah. Jenengan nanti semurup kapal pecah? Oh, gak tahu kok ngarani. Jari wong koyok kapal pecah. Intinya gak karu-karuan lah. Berarti poinnya tembut ini. Yang kedua, perempuan atau wanita. Contoh malih, andekan ada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan anak 5. Terus dibanding dengan ada seorang duda, anaknya 5 juga, ditinggal mati oleh istrinya. Kira-kira keramut sing pundi Bu? Keramut sing janda, masya Allah. Keramut sing janda. Menurut bapak-bapak keramut pundi Pak? Ngaku Pak, ngaku. Keramut? Loh, laki-laki jari Bu. Tapi survei membuktikan bahwa kalau ada janda yang merawat anak berapapun, ini masih terurus. Tapi kalau yang meninggal adalah istrinya, berarti duda, maka
hampir bisa dipastikan anaknya tidak terurus. Tinggal kawin mana biasanya. Nggih. Nggih setuju Bu nggih. Rata-rata ngoten nggih. Tetapi itu Bu nggih, itu memang sudah sifat dasarnya laki-laki Bu nggih. Jadi laki-laki itu nanti di atas umur 60 tahun itu nanti semakin lama akan semakin bergantung kepada istri. Jenengan tinggal mangkene wonten tiyang pun umuripun sepuh-sepuh nggih. Padha tuwek-tuweke rata-rata sing digandeng nu sing jaler nggih. Sing wedok sing gandeng malah. Nggih. Jadi nanti laki-laki itu semakin tua akan muncul bahasa sakniki niku sifat feminimnya nggih. Feminimnya akan lebih muncul nggih. Kalau umur 60 tahun ke atas. Sementara wanita kalau di umur-umur usia itu justru nanti akan muncul sifat maskulinnya. Jadi intinya adalah kalau umur-umur itu nggih, kalau yang meninggal itu adalah yang istrinya, ini Masya Allah, ini luar biasa cobaan bagi seorang suami yang di usia tua ditinggal oleh suaminya. Oh ngapunten, ditinggal oleh istrinya, ini cobaan besar Pak. Jadi masih butuh teman, masih butuh teman. Nggih mboten lapo-lapo nggih, tapi masih butuh teman. Sebab orang yang paling dekat itu adalah suami, istri, anak tidak bisa gantikan. Nggih. Jangan punya anak, terus jenengan sakit, suami sudah tidak ada, itu anak tidak bisa gantikan. Yang bisa gantikan ya pasangan kita. Orang yang terdekat itu adalah pasangan kita. Suami sama istri sudah tidak ada privasi nggih. Ngapunten mohon maaf. Mudah bareng mboten izin nggih. Coba sama anaknya nggih. Misalnya sudah mandi sudah sulit. Itu kalau sama anaknya sungkan. Tapi kalau pas sama pasangannya itu rasanya masih biasa. Tapi kalau anaknya walaupun anak kandung itu masih sungkan. Itu yang terjadi Bu. Jadi poinnya tiga contoh tadi, poinnya ada pada di istri atau wanita. Berarti itu seperti saya putih wanita. Poinnya di wanita. Sampai wonten kata-kata wanita adalah tiang negara. Sementara laki-laki tiang jaler ngoten mawon. Mboten laki-laki tiang negara mboten. Namung tiang jaler ngoten mawon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jenengan pun nate pireng mboten bahwa nanti neraka itu ternyata penghuninya adalah banyak dari wanita atau laki-laki? Wanita, jujur Pak, jujur. Ya memang kabar-kabarnya begitu Bu nggih. Saya juga dengar kabar itu nggih. Jadi ternyata walaupun baiknya seperti apapun, ternyata wanita itu yang lebih mendominasi di neraka nanti. Lalu yang kita pertanyakan adalah apa kira-kira penyebabnya? Kan ngoten. Napa kira-kira Bu? Penyebabnya napa kira-kira? Napa? Ceriwis nek saya mboten napa-napa Bu. Memang wanita itu ditugaskan untuk cerewet nggih. Lah nek wanita ini mboten cerewet Bu. Putra-putri jenengan Pak nggih. Mboten saged ngomong-ngomong lek ibu mboten cerewet. Adik ngomong ngeten bareng. Lah lha apa anak durung iso ngomong ijak ngomong. Ya sampai kapan gak iso ngomong niku. Nggih. Wanita harus cerewet. Maka dalam penelitian mengatakan bahwa wanita itu dalam satu hari satu malam itu ada harus mengucapkan 20.000 kata. Sementara laki-laki itu hanya 7.000-an, separuh lebih. Sehingga ibu-ibu kalau bapak-bapak sudah malam itu sudah malam, karena omongannya sudah habis mulai dari siang, kok tidak ngomong gak sepiro nyambung, ya itu memang
Napa? Modalnya bapak-bapak seperti itu. Tidak ngomong kok, sampean tidak ngomong kok lenger-lenger tok. Ya memang modalnya begitu laki-laki itu. Karena sudah habis siangnya. Tapi kalau ibu-ibu mulai pagi sampai malam itu masih begini. Bahkan muring-muring bojone itu ngomeng itu isu ngomeng. Engko ketemu maneh awan sik diterusno. Bengi ketemu maneh terusno. Enake tinggal turu nggih. Tinggal turu. Itu wanita nggih. Memang modalnya seperti itu nggih. Kita harus pahami itu. Jadi ternyata penyebab yang pertama kenapa wanita itu banyak masuk neraka yaitu kebanyakan wanita itu kalau ngumpul apa Bu? Ngerasani, ngerumpi. Kalau ngerumpi rada lumayan, ngerasani Bu nggih. Masya Allah. Atau dalam bahasa agamanya disebut dengan ghibah. Ternyata ghibah ini Bu nggih. Padahal sing berperan namung cuma sak menten. Tapi dahsyatnya luar biasa itunya. Napa? Efeknya luar biasa. Jadi lisan ini nggih. Lisan ini bisa digunakan untuk membuat suatu pahala yang pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Kalau digunakan untuk zikir, membaca tasbih. Jadi kalimat yang paling utama itu nggih. Kalimat zikir itu ya yang sering kita baca itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jenengan maca ngoten tok niku. Itu pahalanya sudah memenuhi antara langit dan bumi. Padahal mek bondo niki tok. Tetapi jangan lupa bahwa ini pun juga bisa menyebabkan dosa yang sangat dahsyat. Yaitu ngerasani itu. Ketokane remeh Bu ngerasani. Tetapi dosanya luar biasa loh. Bahkan kata Quran mengatakan di surat Al-Hujurat niku ayyakula lahma akhi. Wong ngrasani niku koyok memakan daging bangkai saudaranya. Masya Allah. Maksudnya begini, orang yang sudah mati itu kan andekan dagingnya diprotoli kan tidak bisa balas. Maksudnya begitu. Gak bisa balas. Ada orang di Surabaya jenengan rasani di Jakarta misalnya, kalau wingi nggih, jenengan budal wonten sing budal mriku teng bis ngrasani. Itu orangnya tidak bisa balas. Seperti memakan daging bangkai saudaranya. Masya Allah, luar biasa nih. Bahkan suatu saat Sayyidatina Aisyah ini dipamiti oleh Nabi. Wahai Rasulullah, mau kemana jenengan? Aku tak dolen nanggone Sofia. Sinten Sofia Bu? Istrinya Nabi. Mboten toko jenengan mboten. Sofia itu maksud saya adalah istrinya Nabi. Kira-kira jenengan dipamiti ngoten. Aku tak dolen nanggone Sofia ya. Sofia itu padahal istri dari suami jenengan. Kira-kira jenengan cemburu mboten? Cemburu nggih? Sama Bu nggih. Sayyidatina Aisyah juga cemburu. Mendengar Nabi pamit ingin ke rumahnya Sofia, itu kemudian karena berdasarkan cemburu, Sayyidatina Aisyah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mau ke rumahnya orang yang sekian itu," katanya. Jadi jarinya sama gini. "Engkau mau ke rumahnya orang yang sekian itu," maksudnya Sofia itu tubuhnya kecil. Masya Allah, Nabi langsung marah nih. Kata Nabi, "Wahai Aisyah, andekan setelah ini kemudian ludahmu itu kamu ludahkan ke lautan, maka lautan itu akan kering karena panasnya daripada ludahmu itu." Masya Allah. Jadi ngerasani itu Bu. Kalau tadi tasbih itu pahalanya seluas langit dan bumi atau memenuhi langit dan bumi. Tetapi kalau ngerasani ini sama-sama pakai lisan, itu efeknya adalah bisa membakar seluruh isi dunia ini. Gara-gara ngerasani itu. Itulah efek dahsyat daripada lidah. Masya Allah. Yang pertama. Yang pertama.
ngerasani, Bu. Koyoke biasa nggih. Koyoke biasa tapi efeknya luar biasa. Yang kedua, rata-rata, ini rata-rata nggih, mboten ampun aku gak kok ampun ngoten. Wanita itu rata-rata kurang bersyukur kepada suami nggih. Nggak tahu kurang ganteng apa kurang blonjone atau apalah. Pokoknya dibanding-bandingkan dengan yang lain. Yang lain bisa begitu tetapi sampean kok enggak bisa. Nah, maka sering kita dengar pejabat-pejabat yang korupsi itu katanya diojo-ojoi oleh istrinya. Ya gara-gara itu. Nggih. Jadi yang pertama tadi apa? Gara-gara ngerasani. Yang kedua, kurang bersyukur. Jadi laki-laki itu ndak mau dibanding-bandingkan. Ana lagune Bu nggih. Aja dibanding-bandingke dengan yang lain. Tetapi insya Allah kalau jamaah Masjid Al-Hidayah niku mboten, insya Allah mboten nggih. Karena tiap hari ngaji kok mesti ngoten kan ndak mungkin. Amin Bu nggih. Mboten kampanye. Amin nggih. Sik waya kampanye nggih. Kemudian yang ketiga adalah sebelum saya sampaikan, saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau jenengan ada acara di luar, kemudian dibanding dengan jenengan di rumah, kira-kira ayu pundi? Di luar nggih. Lah ini Bu singgarin rokok. Nggih. Rata-rata nggih. Orang kalau ada acara di luar, wanita itu nggih, rata-rata lebih cantik daripada ketika di rumah. Lah jenengan macak niku macakno sinten jenengan? Dandan itu untuk siapa? Kan begitu. Untuk orang banyak apa untuk suami? Kan begitu. Pertanyaannya. Niki penting lho nggih. Sebab gara-gara model ngeten niki akhirnya wonten atau banyak yang selingkuh. Sebab di rumah ndelok bojone biasa, bahkan ngelombrot, tapi ketika masuk kantor ndelok seger-seger ayu-ayu ngoten. Akhirnya kemudian mendekati seseorang terus ngomong, istriku sudah berubah sekarang. Akhirnya terus ditanggepi. Begitu ditanggepi merasa nyaman, akhirnya jadi. Itulah awal daripada selingkuh. Makanya yang demikian itu sebisa mungkin tidak. Kalau bisa tuh di rumah itu lebih cantik daripada di luar kalau bisa. Nek mboten saged kok ketok abot nggih, minimal podo ngoten Bu nggih. Minimal podo nggih. Nah, dari itulah sekali lagi, nek di rumah gak macak, nek di luar macak. Akhirnya terjadi selingkuh, padahal asline bojone niku kadang-kadang lebih cantik sebenarnya. Cuma gak gelem macak nggih, cuma gak gelem macak. Jadi macak ini penting nggih, Bu. Untuk meremajakan cinta nggih. Jadi cinta itu perlu diremajakan. Lah nek lha apa wis payu ae macak barang nggih amblas nggih. Itu awal daripada selingkuh itu nggih. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi awalnya ngomong-ngomong curhat-curhatan, bojoku wis berubah saiki. Begitu nyambung, nyaman, akhirnya kemudian selanjutnya terserah Anda. Maka akhirnya terjadi selingkuh itu. Nah, bagaimana dengan batasan wanita berdandan itu? Bagaimana batasannya? Batasannya adalah pokoknya pantes ngoten mawon nggih. Pokoknya pantes didelok wong mboten elek ngoten mawon. Yang kedua juga sama. Masalah napa niki? Bau badan itu. Pokoknya awake mboten ambu ngoten mawon nggih. Itu wanita Bu nggih. Tetapi kalau laki-laki itu disunnahkan yang wangi, terutama ketika masuk masjid. Jadi dandannya seorang wanita itu terlihat warnanya, tersembunyi baunya. Itu wanita. Saya ulangi, dandannya seorang wanita itu
terlihat warnanya dan tersembunyi baunya. Ojo sampai nemen-nemen ambune niku nggih. Tetapi kalau laki-laki itu warnanya tidak begitu terlihat, tidak begitu ngejreng, nggih. Tetapi baunya disunahkan justru tercium. Itu laki-laki nggih. Kalau wanita baunya tidak sampai nemen-nemen lah nggih. Pokoke awake mboten nambu. Sebelahe mboten nambu kecut ngoten mawon. Oleh sebab itulah dulu pernah ada seorang wanita yang sudah di masjid, Bu nggih. Oleh Nabi disuruh pulang. Gara-gara apa? Wanginya terlalu menyengat. Nah, ini yang membuyarkan konsentrasi bapak-bapak, nggih. Jadi bapak-bapak niku ambu minyak wangi itu sudah menimbulkan syahwat, Bu. Itu perlu jenengan ketahui. Jadi sekali lagi bau minyak wangi itu bagi laki-laki sudah bisa menimbulkan syahwat. Lah kok ke masjid wanita kemudian baunya sampai ke laki-laki. Akhirnya kemudian wanita itu disuruh pulang, sampai mandi dulu, sampai baunya hilang, baru nanti kembali ke masjid. Ke masjid saja tidak begitu diperbolehkan nemen-nemen, apalagi keluar, ke pasar, ke kondangan, ke manten dan lain-lain. Kalau warnanya boleh ngejreng wanita, baunya tersembunyi. Kalau laki-laki jangan ngejreng, dikira bencong. Laki-laki kok nggak warna ngejreng, dikira bencong. Jadi laki-laki sekali lagi warnanya tersembunyi, baunya kelihatan. Jadi itu kodrat laki-laki, mencium bau harum dari lawan jenis itu sudah menimbulkan syahwat. Maka bantu kami supaya tidak begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.